Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat ke-4 sampai ke-11. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jemaat Tuhan, apa yang barusan kita baca adalah hasil permenungan Raja Salomo sesudah dia tua. Dia berkuasa, dia mempunyai banyak sekali harta, dia bersenang-senang sebagaimana raja-raja pada zaman dahulu. Dia memiliki banyak sekali hikmat dan pengetahuan. Dan kemudian dia merenung tentang semua pencapaiannya itu dan berkata, sia-sia. Segala sesuatu ini sia-sia, seperti menjaring angin. Jemaat Tuhan, buku Pengkhotbah sebetulnya lebih cocok untuk orang tua. Nah, buku Amsal lebih cocok untuk anak-anak muda, untuk kalian para remaja yang hari ini peneguhan CD. Nah, anak-anak muda harus hati-hati membaca buku Pengkhotbah supaya tidak salah tafsir. Harus baca sampai tamat, karena kesimpulannya ada di bagian paling akhir dari buku Pengkhotbah itu. Kalau tidak, nanti kalian akan mengatakan, segala sesuatu sia-sia, tidak ada gunanya saya belajar, tidak ada gunanya saya sekolah, tidak ada gunanya saya bekerja. Semua sia-sia seperti menjaring angin. Nah, seperti kami katakan tadi, buku ini ditulis oleh Salomo setelah dia lanjut usia. Dia merenung ulang tentang semua pencapaiannya. Kekayaannya, kuasanya, kesenangannya, kepintarannya. Dia merenung ulang apa arti semuanya ini. Sepintas dia mengatakan sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Sebab dia pikir dia harus mati juga sama seperti orang bodoh, sama seperti hewan. Nah, apa yang bisa kita petik dari pengkhotbah ini? Ada 3. Pertama, kejarlah cita-cita.
raihlah masa depan. Sekali lagi, kejarlah cita-cita, raihlah masa depan. Tuhan mengaruniakan kita kemampuan merancang, merumuskan cita-cita, harapan, kerinduan. Dan Tuhan juga mengaruniakan kita kekuatan untuk menjadikannya kenyataan. Nah, pesan kepada kita semua, kepada kalian anak-anak muda, kepada para remaja yang hari ini menerima peneguhan sidi, kejarlah cita-cita itu, kejarlah mimpimu, kejarlah harapanmu, wujudkanlah masa depan. Jangan matikan cita-citamu. Sebab tanpa cita-cita, tanpa harapan, tanpa kerinduan, tanpa mimpi indah dalam hati kita, hidup ini monoton, hidup ini membosankan, hidup ini kehilangan gairah dan sukacita. Sekali lagi, tanpa ada pengharapan di hati kita, tanpa ada cita-cita, tanpa ada mimpi-mimpi indah di dalam hati kita, hidup ini sangat membosankan. Hidup ini kehilangan gairah, kita kehilangan sukacita. Tanpa cita-cita, tanpa harapan. Bahasa lainnya putus asa, putus harapan. Sangat dekat dengan kematian. Tetapi bukan hanya orang muda yang harus punya harapan dan cita-cita, juga orang tua. Sekali lagi, bukan hanya anak-anak, bukan hanya remaja, bukan hanya kaum muda, juga kita orang dewasa, orang tua juga harus tetap punya cita-cita, punya harapan, punya mimpi, supaya kita tidak kehilangan gairah hidup. Supaya kita tidak kehilangan sukacita. Supaya kita selalu punya alasan menyambut hari esok. Banyak harapan, cita-cita yang bisa kita tumbuhkan dalam hati kita. Harapan untuk sembuh dari sakit. Harapan untuk bertemu dengan kekasih orang yang kita cintai. Harapan untuk memiliki rumah idaman. Harapan untuk memiliki anak. Harapan untuk menjadi pemain musik, harapan sekecil apapun. Kalau perlu, kita tanam aglonema dan kita punya harapan aglonema keladi atau jenis tanaman itu besok bertunas semakin besar. Sekarang juga musim orang memelihara lele. Itu juga alasan yang baik supaya selalu ada harapan. Besok lelenya makin besar. Sekali lagi, saudara-saudara, tanpa harapan, tanpa mimpi, tanpa cita-cita di hati kita, kita kehilangan gairah. Kita kehilangan kegembiraan dalam hidup ini, dan yang lebih parah, kita kehilangan alasan untuk meneruskan perjalanan ke hari esok. Sebab itu, jangan takut memiliki pengharapan. Sekecil apapun harapan itu, sesederhana pun mimpi itu, mari kita pelihara, mari kita wujudkan, menjadikan kenyataan. Yang kedua, apa pesan kita pengkhotbah untuk kita? Mari kita rayakan dan nikmati hidup ini. Berulang-ulang pengkhotbah, bila saudara baca pengkhotbah 1 sampai pasal 12, berulang-ulang dia mengatakan, mari kita nikmati hidup ini, sebab itu pun pemberian Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang, dia memiliki hampir segalanya. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kekuasaan, dia mendapatkan kesenangan, dia memiliki pengetahuan dan kepintaran, tapi tidak bisa menikmati hidupnya. Dan sang pengkhotbah mengatakan itu pun kesia-siaan. Sia-sialah kalau kita memiliki harta, memiliki kuasa, memiliki waktu, memiliki badan yang sehat, memiliki keluarga, tapi kita tidak menikmati hidup ini.
Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup? Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati hidup? Siapapun kita, tua muda, kecil besar, kaya miskin. Bagaimana kita bisa menikmati hidup? Perlu keseimbangan. Bahasa pengkhotbah, segala sesuatu ada pada waktunya. Keseimbangan antara kerja dan istirahat. Keseimbangan antara yang jasmani dan rohani. Keseimbangan antara memberi dan menerima. Keseimbangan antara memikirkan diri sendiri dan memikirkan orang lain. Leluhur kita, nenek moyang kita mengatakan kata hu yang artinya terlalu, itu tidak baik. Terlalu sedih tidak baik. Terlalu gembira tidak baik. Terlalu banyak bekerja juga tidak baik. Terlalu banyak tidur juga tidak baik. Kita butuh keseimbangan. Kita butuh cukup. Dalam bahasa pengkhotbah kita harus berhasil memadukan antara kegembiraan dan tanggung jawab. Kita harus bisa memadukan kegembiraan dan tanggung jawab. Sebagian orang menikmati hidupnya dan bergembira tapi tidak mau bertanggung jawab. Tapi sebaliknya ada juga orang yang bertanggung jawab tapi tidak bisa gembira dan menikmati hidupnya. Pengkhotbah mengatakan kita harus memiliki kedua-duanya. Kita hidup bertanggung jawab, tapi pada saat yang sama kita gembira dan menikmati hidup ini. Kita menikmati hidup pemberian Tuhan ini, betapapun kecilnya, betapapun sederhananya, siapapun kita. Tapi kita tetap bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang ketiga, apa pesan pengkhotbah? Buatlah hidupmu sungguh berarti. Buatlah hidupmu sungguh berarti. Bagaimanapun kecilnya, sederhananya dirimu, buatlah hidupmu benar-benar berarti. Bahasa Batak berarti marlapatan. Bain mangulum, marlapatan. Saya udah 30 tahun jadi pendeta, belum ada saya pernah membaptis seorang anak Batak yang diberi nama lapatan. Jangan-jangan ini sebuah sinyal kata lapatan itu kurang penting bagi kita. Padahal kita pengkhotbah mengatakan, mari kita buat hidup kita ini berarti. Banyak orang yang jatuh sakit, banyak orang yang merasa tertekan, bukan hanya orang tua, juga anak remaja dan pemuda, karena merasa hidupnya tidak berarti. Sebagian orang merasa hidupnya tidak berarti karena tak memiliki apa-apa, tidak mencapai apa-apa. Sebagian orang seperti Salomo merasa hidupnya tidak berarti, padahal dia memiliki begitu banyak kekayaan, kesenangan, kekuasaan, pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita benar-benar berarti, tidak sia-sia? Pertanyaannya yang harus kita ajukan, bagaimana supaya hidup saudara dan saya betul-betul bermakna, betul-betul berarti, tidak sia-sia, siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun kondisi perekonomian kita, bagaimanapun kondisi dunia ini, apakah itu pandemi, bagaimana caranya supaya hidup kita berarti? Kitab Pengkhotbah, Alkitab mengatakan ada dua. Pertama, taatlah kepada Allah. Hanya di dalam ketaatan, hanya di dalam ketundukan kepada Allah lah hidup kita ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Hanya di dalam ketaatan kepada Allah lah kekayaan, kekuasaan, kesenangan, kepengetahuan, kepintaran itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi sungguh-sungguh bermakna. Kenapa? Allah lah sumber kehidupan. Allah lah pencipta kehidupan. Arti, makna kehidupan
Sebab itu hanya ada pada Allah. Dari Allah lah kita menemukan makna hidup kita. Sebab itu taatlah kepadanya. Ketika saudara dan saya taat kepada Allah, ketika saudara dan saya taat kepada Allah, bagaimanapun kondisi fisik kita sehat atau sakit, bagaimanapun kondisi ekonomi kita kaya atau miskin, bagaimanapun latar belakang pendidikan kita tinggi atau rendah, hidup kita akan benar-benar berarti dan bermakna. Yang kedua, bagaimana supaya hidup saudara dan saya berarti tidak sia-sia? Kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Arti kehidupan ini rupanya tidak terletak dalam diri kita, tetapi justru dalam relasi kita kepada orang lain. Sekecil apapun diri kita, ketika kita berhasil mencintai orang lain, mengasihi dan dikasihi orang lain, hidup ini akan betul-betul bermakna. Sekecil apapun yang bisa saudara berikan kepada orang yang kau cintai, kepada orang yang mencintaimu, itu akan menjadi pemberian yang betul-betul berarti dan bermakna. Saudara-saudara, kenapa tidak ada orang yang sedang mencintai yang bunuh diri? Sebab cinta itu membuat hidupnya berarti. Ketika hidup kita berarti, kita tidak punya alasan bunuh diri. Nah, karena itu pertanyaannya, apakah saudara dan saya, apakah kalian anak-anak muda, para remaja yang hari ini peneguhan sidi, mau hidupmu berarti? Belajarlah mencintai, belajarlah mengasihi. Sebab kasih itulah yang membuat hidup kita bermakna. Bukan kondisi ekonomi, bukan kekuatan fisik, bukan kekuasaan. Tetapi cinta kasih itulah pada akhirnya yang membuat hidup kita berarti dan tidak pernah menjadi sia-sia. Amin. Terima kasih Allah. Hari ini kami mendapat pencerahan dari pengkhotbah. Karuniakanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya Dia yang membuka hati dan pikiran kami untuk memahami dan menghayati sabda-Mu. Tanamkanlah di dalam hati kami harapan, cita-cita, dan kerinduan, mimpi yang indah, supaya hidup kami selalu bergairah, kami antusias, kami bersuka cita, dan kami punya alasan untuk meneruskan kehidupan ini. Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami, kaum muda kami dengan cita-cita yang besar, cita-cita yang luhur. Dan berilah mereka kekuatan, daya tahan untuk memperjuangkan dan mewujudkan mimpi-mimpinya, cita-citanya menjadi kenyataan. Namun bagi kami juga Allah, kami yang sudah dewasa, kami yang sudah lanjut usia, biarlah hati kami juga dipenuhi dengan harapan, dengan cita-cita, dengan kerinduan, supaya kami juga tidak kehilangan gairah dan sukacita hidup kami. Sekecil apapun ya Tuhan mimpi dan harapan kami, peliharalah itu dengan api Roh-Mu. Tolonglah kami untuk menjadikannya kenyataan. Jauhkan kami dari keputusasaan, dari sikap mati rasa atau apatis yang sangat merugikan kami. Ya Allah, banyak berkat-Mu Kau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ajarlah kami untuk
merayakan dan menikmati hidup ini sebagai karunia Tuhan. Bantulah kami melihat kebajikan-kebajikan Tuhan dalam hidup kami, terutama ketika fisik kami, hati kami lemah. Terutama ketika kami merasa kalah, gagal, atau terpuruk. Bukalah mata hati kami melihat betapa baiknya Tuhan, supaya kami dapat merayakan kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami gembira. Bantu kami Tuhan membangun harmoni keseimbangan hidup kami. Bantu kami menjaga kesehatan kami. Ya Allah, berilah kepada kami juga kekuatan supaya kami dapat meneruskan perjalanan kami. Bantulah kami untuk membuat hidup kami benar-benar berarti dan tidak sia-sia. Bagaimanapun kondisi-kondisi kami masing-masing, bagaimanapun suka duka dan pergumulan-pergumulan kami, siapapun kami ya Allah, biarlah hidup kami betul-betul bermakna dan berarti, sebab Kau menghargai kami, Kau mengasihi kami. Hidup kami tidak kesia-siaan. Karena itu ajar kami taat kepadamu. Ajar kami untuk mencintai dan mengasihi. Dan itulah yang membuat kami bergembira dan berbahagia ya Tuhan. Sebab hidup kami sungguh bermakna, baik di mata Tuhan, juga di mata sesama dan dalam diri kami sendiri. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini menyaksikan iman kepercayaannya. Kaulah yang membawa mereka ke masa depan. Berkatilah orang tua mereka, berikan kesehatan yang baik dan umur yang panjang, berikan kecukupan rezeki. Berkati guru-guru yang membesarkan anak-anak kami ini. Dan berkati kami semua jemaat-Mu yang hari ini beribadah di gereja-Mu maupun di rumah kami masing-masing. Tuntunlah kami melewati masa pandemi ini demi nama Kristus. Amin.